Oke, recorded. Start. Oke. Kita mau Halo, ngomong apa nih? selamat datang kembali di acara Dia Clueless. Kali ini kita nggak welcome to the Metaverse, but we said welcome to MetaMask. Oke, jadi punya selama ini kan kalau kita yang main kripto ya paling basic itu at least kita punya akun centralized exchange atau checks bursanya lah ya gitu ya. Nah, indahnya dunia kripto ini nggak kayak exchange yang dulu, yang zaman dulu. Yang nggak zaman dulu sih, sampai sekarang exchange juga masih ada ya. Jadi kalau kita lihat di exchange saham, di exchange forex gitu kan, duit kita ya cuma bisa diparkir di exchange tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita sama sekuritas A, ya udah duit kita sama sekuritas A. Kita nggak bisa ke yang lain-lain. Dan di kripto ini dengan adanya blockchain bisa pindah-pindahin. Jadi kita bisa mindahin tuh duit yang terparkir kita di exchange A, pindahin ke exchange B, atau bahkan kita pindahin ke wallet kita sendiri. Nah, wallet itu ada berbagai macam. Ada yang hot wallet, ada yang cold wallet. Jadi kalau di centralized exchange itu biasanya dapetnya hot wallet ya. Jadi wallet yang istilahnya ya terkoneksi dengan internet gitu. Kalau cold wallet ya benar-benar nggak ada koneksi internet, mati. Jadi nggak ada yang bisa ganggu tuh saldo di dalam wallet itu gitu. Nah, hot wallet ini pun juga ada beberapa yang harus kita bagi gitu. Mungkin kalau di CEX itu centralized exchange di bursa itu walletnya itu disediakan oleh si penyelenggara bursa. Cuman pada dasarnya duit kita yang terparkir maupun token-token kita yang ada di wallet tersebut di bawah kuasanya si bursa. Jadi kalau misalnya bursanya kena problem, dia kena hack, amit-amit, soalnya masih ada duit di bursa. Ataupun juga kalau misalnya dia rug pull, dia kabur, itu juga amit-amit ya. Ya udah, itu token-token yang di wallet yang kedaftar akun kita di situ ya bubar, hilang semua gitu. Makanya ada namanya lagi wallet MetaMask. Wallet MetaMask itu jadi wallet yang benar-benar milik kita sendiri, di bawah kuasa kita sendiri. Kita bisa mindahin saldo token yang ada di bursa tersebut ke wallet MetaMask. Jadi be our own bank. Nggak boleh, sorry. Jadi maksudnya ya kita boleh pegang duit kita sendiri lah intinya gitu kan. Nah, mau nanya, bro. Yes. Berarti duit kita nggak dipegang MetaMask dong gitu? Duit kita nggak dipegang MetaMask, yes betul. Jadi MetaMask hanya memfasilitasi saja wallet ini gitu. But in the end dia nggak tahu dan dia nggak bisa nge-freeze whatsoever juga di MetaMask ini. As far as I know, ya kalau ada update lagi dengan MetaMask saya don't know ya. Tapi sejauh gue tahu sih begitu gitu. Dan ini termasuk yang cukup populer gitu di kalangan orang-orang yang main kripto. Jadi zaman dulu cold wallet itu mereka pakainya paper, bro. Paper yang istilahnya ke seal gitu kan. Terus kalau sealnya udah kebuka itu kita udah nggak boleh pakai tuh paper walletnya tuh. Jadi zaman dulu benar-benar beli begitu. Tapi itu di US sih waktu itu sempat nonton videonya. Jadi ya di kita tidak merasakan. Nah selain wallet yang model MetaMask dan paper itu ada juga yang namanya cold wallet yang modelnya USB atau device yang bentuknya kayak kartu gitu atau device hardware lah intinya lah. Jadi kita juga bisa mindahin token kita ke device tersebut gitu. Dan yang cukup terkenal ya mungkin Ledger, but that's for another story. Video kali ini temanya kita bakal bahas soal MetaMask. Jadi udah punya saldo di centralized exchange, selamat buat teman-teman yang sudah mempunyai saldo di centralized exchange. Now let's upgrade our skill set ke next berikutnya, yaitu punya wallet MetaMask dan punya saldo di MetaMask. Karena dengan mempunyai saldo di MetaMask ini, berbagai banyak kelebihan bisa kita miliki gitu. Jadi kalau misalnya di bursa ya kita terbatas terhadap cara main aturan bursa maupun koin-koin, token-token yang disediakan bursa. Tapi dengan wallet MetaMask, we are free to do with anything we want and we can buy. Kita bisa beli token yang kita mau asal kita tahu tempat belinya di mana. Dan banyak sekali decentralized apps, ya decentralized finance punya di apps di mana kita bisa beli-beli token-token yang aneh-aneh yang bahkan kita nggak pernah dengar. Oke, mungkin without further ado kita sedikit demonstrasi kali ya. Gimana sih cara mindahin saldo dari
centralized exchange ke MetaMask kita. Dipersilakan, Mas AA. Gua bisa milih lagu yang lebih bagus dari itu, please. Yang edit gue. Yang record siapa? Gue yang record, masa lo yang ngedit? Oh iya ya, lo yang record ya. Kok bisa? Oh iya ya. Loh, udah belum sih? Ya, Udah, silakan. jadi di sini Silakan. kita kebetulan pakai bursanya, contohnya pakai toko kripto ya. Jadi teman-teman mau bursanya apapun bebas gitu. Dan biasanya setiap bursa itu ketika kita sudah punya akun, ada yang namanya dompet. Nah, dompet ini ada berbagai currency. Nah, di sini kita bisa lihat, di dompet ini kita bukan cuma bisa ngelihat saldo, tapi kita juga bisa nyetor token kita. Jadi misalnya gue punya token di Thrift gitu kan. Terus itu gue mau setor nih ke toko kripto. Bisa, tinggal pilih menu dompet, setoran. Nah, sekarang kalau gue mau pindahin ke bursa lain atau mau pindahin ke MetaMask gue juga bisa. Tinggal pilih menu dompet penarikan. Oke. Nah, sebenarnya dompet yang deposit sama penarikan ini kurang lebih tampilannya sama. Cuma yang harus diperhatikan, penarikan ini kadang ditanyain, kita mau narik kripto atau kita mau narik IDR. Kalau misalnya umumnya ya kita mau narik uang fiat kita, IDR. Atau kita mau deposit uang kita ke bursa juga IDR. Makanya dia lihat tuh, tambah rekeningnya ya rekening bank. Jadi sudah di custom made dengan local taste lah ya, di custom made dengan selera Nusantara Indonesia kita ini gitu. Ngedit tunggu ini. Nama gue. Kenapa? Oh iya, lu mesti edit. Ya udah balik ke withdraw, bro. Nah, jadi Oke. Sekarang kalau misalnya kita cerita ya, kita mau penarikan kripto nih. Penarikan kripto. Ya. Oke. Sorry. Lu harus kasih tahu gue. Nah, di kripto ini banyak token yang kita bisa tarik selama kita ada saldonya. Nah, kalau selama ada saldonya, benar. Iya, jadi karena woi, ngeledek lu ya, woi. Lu ngeledek gua. Enggak, ini aku demo, bro. Tenang. Lu lihat nih, gua ada 3 BTC nih, lu nyamain lu. Oh iya. Yang kemarin 3 ETH yang gua kasih gimana? Hah? Udah kepake tuh buat bini gua ke Eropa. Widih, nih gua ganti jadi 3 BTC tuh, baca tuh. Nih tuh, lihat tuh. Oke, lanjut masih. Oke, jadi koin itu kan macam-macam ya. Bitcoin ada Ethereum juga gitu, ada Avalanche, ada Solana. Jadi banyak banget. Kita bisa ketik koin yang kita mau, tickernya apa gitu. Contoh kalau misalnya BNB gitu kan, Solana tuh dia ada keluar. BNB mah tadi nggak usah itu, scroll juga dapet B doang. Nah jadi hati-hati ya, ini BNB sama Wrap BNB itu dua token yang berbeda. Cuman but that's another thing also. Jadi kalau misalnya kita punya saldonya BNB gitu, kita bisa pilih penarikannya BNB. Coba kita pilih BNB dulu. Nah di sini kelihatan saldo kita. Kalau misalnya kita ada saldo, kita bisa narik. Nanti bakal ditanyain tuh, pilih jaringan. Namanya token itu bisa ada di berbagai jaringan yang disupport tergantung tokennya. Kebetulan untuk yang saat ini BNB itu support Binance Change BP2, Binance Smart Chain BP20 dan Ethereum ERC20. Jadi kita juga bisa kirim ke jaringan blockchain Ethereum ERC20 untuk token BNB ini. Cuman ya kalau lo kirim ke sana ya siap-siap aja gas fee-nya ya, lumayan killing sih itu sih di ERC20. Nah, biasanya kalau ditanya lebih baik saya kirimnya pakai BP2 atau BP20. Sangat disarankan menggunakan BP20 karena itu yang paling terbaru. Ya banyak orang nyaranin gitu, tapi detail teknisnya gue juga belum pelajarin kenapa sih gitu. Nah kalau kayak begini nggak ada isu, nggak apa-apa. Berarti artinya memang lagi maintenance. Which is ya kadang mesti nunggu. Apakah hal ini sering terjadi? Kadang terjadi. Kalau kayak terjadi ya udah nunggu aja. Biasa mereka juga ada ngumumin kok kalau misalnya masih belum bisa, atau bisa chat juga sama supportnya. Ya udah, berarti sekarang kalau misalnya kayak begini kita lihat dulu MetaMask kita ya. Oh, gue pikir kita kontennya another day. Itu kelihatan tuh receh yang baru ditransfer tuh itu. Di MetaMask itu kan ada kemarin sempat bahas kan. Jadi kita harus pilih kita punya jaringan mau yang apa. Nah, kebetulan di sini udah disiapin namanya BSC Mainnet. Jadi Binance Smart Chain Mainnet.
BSC Mainnet ini support untuk BEP2 sama BEP20. Jadi meskipun di penarikan toko kripto kita pilihnya BP2 maupun BP20 itu no issue. Cuman ingat, ini untuk BNB ya. Kadang kalau token-token lain itu sensitif. Jadi kita harus perhatiin baik-baik juga jaringan yang kita tarik itu support atau enggak. Intinya waktu mindahin transfer begini harus super duper hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah, cilaka wassalam lah semua itu duit kita yang kita kirim. Jadi di saat ini ya kita bisa pilihnya Binance Change BP2 terlebih dahulu. By the way, kayaknya bro mesti nyalain VPN ya. Makanya itu gue baru ngomong kalau gue nyalain Ya udah nggak VPN apa-apa, kita tes dong pakai internet Ethereum aja bro. Ethereum kita. Oke, Mainnet. oke. Ethereum Mainnet aja. Gue baru mau ngomong, masa mesti ulang. Ya udah, ini pilihnya Ethereum aja kalau gitu. Oke. Ya udah Ethereum tuh langsung nyambung. Nah, tapi tokennya lu pilih Ethereum dong. Token yang di toko kriptonya bro, tolong. Oke, siap. Di sini. TH. Nah, Oke. ETH kan. Jadi dia, ternyata Ethereum juga support tuh. Lo mau kirim ke BIP2 sama Binance Chain Smart Chain BP20 juga bisa. Usil dong klik Binance Smart Chain-nya bro, jaringannya. Wih bisa berarti buat koin ini support. See, sometimes things. Dan lebih murah, jauh banget itunya. Iya, tapi begitu di MetaMask lu melakukan, oh ya kalau Binance ya. Nah, nanti ini kebetulan kan kita karena tadi di MetaMask kita jaringan Ethereum, jadi kita pilih jaringannya juga harus hati-hati. Pilih jaringan Ethereum ERC20. Apa yang terjadi kalau misalnya kita sudah kirimnya ke jaringan yang BEP Smart Chain 20, BP20, tetap bisa terkirim, karena kebetulan di MetaMask itu mau jaringannya Ethereum, sama mau jaringannya Binance Smart Chain, tetap sama wallet address-nya. Ketolong di situ. Nah, kalau wallet address-nya berbeda, ya sudah wassalam, duit kita hilang tuh ke burn tokennya. Nah, ini Ethereum kan ditanya tuh, kita udah pilih jaringan. Dia tanya, kamu mau kirim ETH alamat penerimanya di mana? Nah, di MetaMask itu ada address, public address-nya. Jadi diklik MetaMask-nya. Nah, itu ada account. Itu di-copy aja clipboard, simple klik. Nah, copy, nah habis itu kita paste di situ. Ini alamat public kita. Paste. Ya, nanti jadi kalau misalnya mau kirim ETH ke alamat ini silahkan. Semakin banyak, semakin baik. Nah, simpan alamat opsional, jadi nggak perlu. Ini kalau mau, tapi nggak usah lah. Terus masukkan jumlah ETH yang mau dimauin. Itu ada penarikan minimumnya 0,01 dan biaya transaksi 0,005. Jadi kalau kita masukin 0,01, otomatis yang terkirim nggak bakal 0,01. Oh, ini masukin 100. Nah, yang Anda akan mendapat 99,995 ETH karena si bursa juga akan langsung motong. Gas fee ini biasanya ada dua hal yang terjadi. Memang gas fee dari sistem yang udah mesti dibayarkan dan dua memang dari bursanya ada ngecas juga. Jadi tergantung bursa gitu. Kalau di sini komponennya dia udah kasih fix. Ya, jadi boleh dibilang biaya transaksi 0,005 ETH ini termasuk murah untuk jaringan ERC20. Karena kalau kita di MetaMask, jaringan bayar biaya transaksinya biasanya 0,02 sampai 0,05. Jadi untuk 0,005 murah sekali. Asik, gue transfer nih cepet nih. Iya, kirim. Klik bro. Gemeng. Nah, sayangnya nggak bisa. Tapi kalau misalnya bisa, nanti bakal ada keluar pop-up yang istilahnya si toko kripto ini akan verifikasi lagi. Biasa verifikasi dia akan kirim kode OTP via email. Jika misalnya kita ada Google 2FA, 2 factor authentication, kita bakal diminta masukin lagi kode Google 2FA-nya. Kalau misalnya nggak ada email, pakai handphone, dia bakal kirim via SMS OTP-nya. Jadi intinya dia bakal tetap minta konfirmasi lagi. Istilahnya kayak kode tambahan lah ya gitu. Buat make sure kalau memang kita ingin transfer dan selalu pastikan addressnya benar, jaringannya benar, dan tokennya juga memang disupport di jaringannya ya. Jadi jangan kirim token ETH ke jaringan Tron yang ternyata nggak disupport, nah itu GG itu. Tapi gue nggak tahu ETH disupport Tron atau nggak, mesti cek lagi itu. Nah, once itu beres, baru kita kirim. Lebih baik lagi jika sebelum kirim nilai sesungguhnya kita tes dulu, tes kecil.
kirim dulu yang kalau di sini minimalnya 0,01, ya udah kirim aja dulu 0,01. Nanti tunggu bisa berapa lama tergantung dari jaringannya sedang lagi sibuk atau enggak gitu. Pahit-pahit ya 1 kali 24 jam, tapi biasa case-nya jarang. Kalau dari saya pengalaman biasanya 5 sampai setengah jam lah gitu. Biasanya udah kekirim. 1 jam jarang banget juga terjadi gitu. Nah, kita bisa taunya gimana? Itu biasanya nanti dia bakal kasih historis transaksi penarikan si toko kripto ini. Biasanya kita bisa lihat di menu riwayat setoran dan penarikan. Sebelah kiri riwayat setoran dan penarikan. Nah, di sini kita bisa lihat pilih yang penarikan, terus pilih kripto. Nah, itu contohnya. Nah, itu ada alamat informasinya kalau diklik. Ini. Ya. Loading. Jadi selalu ada jejaknya. Dia bakal kasih ke Etherscan, no matching entry. So berarti udah terlalu lama ya. Bukan. Tapi biasanya kalau misalnya Soalnya baru-baru ini dia Solana. Karena oh, Solana loh. Cuman dia It's kayaknya okay sih. connect ke Etherscan doang. Dia nggak support yang lain berarti. Itu ada transaksi ID. Transaksi ID tapi punyanya si toko kripto deh ini. Coba diklik deh, bro. Iya, Etherscan sama juga. Etherscan juga. Etherscan. Oh, iya. Ya udah oke. Tapi biasanya dia bakal ngasih lihat statusnya transaksi ini yang kita tarik sudah sampai sejauh mana gitu. Jadi ada rekamannya di situ dan bisa dilihat. Ditunggu aja. Kalau misalnya sudah bertambah, itu bakal otomatis muncul di wallet MetaMask kita. Nggak ada yang lain ya? Harusnya ada Ethereum ya. Ethereum gua waktu itu pakai apa ya? Binance kali ya. Ya mungkin pakai Binance kali nggak dari sini. Ya udah, it's okay. Nah, kita lihat lagi token MetaMask-nya. Oke. Nah, di token MetaMask nanti otomatis akan bertambah ETH-nya. Dia langsung muncul begitu aja. Jadi kita nggak bakal bisa lihat di activity. Gimana kalau misalnya ada token yang nggak di support jaringan ERC20, tapi nggak ada tokennya di MetaMask. Nah, itu biasanya kita harus cari kontrak address-nya dan harus nambahin. Contohnya XLF deh, kita coba. XLF tokennya, bro. Di googling XLF coin market cap. XLF coin market cap. Market cap, sambung aja, bro. Nah, tuh kan. Nggak, yang tadi ada coin market cap punya XLF. Nih. Wait. Not this one? Not this one deh, sorry ya. Oh, ini aja deh. Pas. PASS, namanya PASS. Pas coin market cap. Ya. Nah, tuh blok pas ya. Oke. Nah, jadi misalnya kita mau nambahin nih, oh tokennya sudah kirim dari exchange gitu, saya ada beli token pas, saya mau pindahin ke MetaMask gitu. Tapi ternyata di MetaMask belum ada. Kita bisa copy address atau kita klik add to MetaMask. Paling simple, add to MetaMask. Dia langsung nambahin. Cuma kalau misalnya mau cara manual bisa, itu copy address-nya. Terus habis itu kita ke MetaMask. Ke bawah, import token, paling bawah ada import token, klik. Terus pilih custom token. Oke, paste. Nanti dia bisa nge-load biasanya. Nah, tuh pas. Add custom token. Sep. Terus import nggak? Import, yes. Import. Tapi nggak ada gambarnya, tadi langsung ada gambarnya. Beda-beda, bro. Import token. Nah, ini kalau misalnya kita, kadang nanti token kan banyak tuh di wallet MetaMask kita. Apalagi kalau saldonya cuma 000 kan menu-menuin doang kan. Kita bisa pilih token itu, misalnya yang zero pass, terus pilih 3 titik, option, hide pass. Hide. Hilang. Nah, gimana cara satu lagi yang paling simpel, yang paling gampang, tinggal klik icon MetaMask di coin market cap. Klik. Nah, ini ada logo nih. Token.
Nah, lu nggak muncul di rekaman layar lu. Tapi karena dia pop up, nggak, lu rekamnya cuma window ini doang kan. Hah, yang tadi juga dari tadi nggak dong? Yang tadi sih ada. Kalau yang masih dalam window ini ada. Kalau yang ini kan dia buka window baru lagi ya. Oh iya, oke. Wait dulu. It's okay. Tapi intinya sih nanti bakal ada window yang isinya lu mau add token nggak. Nah, ini kayak begini nih, betul nih. Lu tinggal add token aja. Gitu deh. Nah, ini ada gambarnya tuh. Ya, baru keload. MetaMask. Ya. Jadi begitu caranya buat mindahin token. Nanti kalau misalnya mau balikin ke bursa lagi, gimana dari wallet MetaMask saya? Gampang. Di MetaMask ada yang namanya send. Klik send. Sendnya kemana? Nah, kita balik ke toko kripto, masuk menu setoran. Yes. Ganti. Terus ETH. Kita ceritanya mau setor token ETH. Pilih jaringannya. Kalau tadi kita pakai di jaringan saldo MetaMask-nya, ETH-nya ada di jaringan Ethereum ERC20, pilih jaringan Ethereum ERC20. Di situ ada salin alamat. Tinggal salin alamat di toko kripto ini. Terus sudah itu paste di nanti waktu di send. Nah, send tuh paste. Nah, ditanya aset yang mau dikirim apa ke wallet itu. Misalnya walletnya asetnya kita pilih ETH. Nah, lu jumlahnya mau kirimnya berapa banyak? 0,01 misalnya gitu. Udah itu next, tinggal ikutin aja deh langkah-langkah dari MetaMask-nya. Tadi dia bakal keluar pop-up lagi, mau sign, approve, gitu segala macam. Reject bro, reject. Itu gas fee-nya killing bro, itu 0,03. 0,003. 0,0113. Murah ya itu? Ya udah reject aja dulu bro. Murah sih, cuman lebih mahal dari apa yang gue kirim. Iya. Bercanda oke. Jadi kurang lebih begitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman nanya, lah itu di MetaMask kok jaringannya dikit banget ya? Gimana ya kalau misalnya yang saya mau kirim Tron ya, jaringannya nggak ada Tron gitu, nggak apa-apa, tinggal googling lagi. Cara googlingnya itu adalah di Google kita cari Tron RPC. Tron spasi RPC. Nah, Tron RPC MetaMask. Ya nggak apa-apa sih, itu ada. Yang mana nih? RPC MetaMask. Ya. Nah, biasanya kita bisa nyari-nyari nih. Nah, tuh RPC API Tron Documentation. Usahain selalu ke website resminya ya. Ini bukan ya? Coba ke bawah. Oh. Sini kali RPC. RPC list. Di bawahnya RPC API kan ada RPC list tuh. Ini. Nggak ada juga ya. Coba kalau BNB RPC-nya. BSC RPC. MetaMask BSC depannya. Kayak kemarin di BSC RPC URL. BSC RPC URL. Nah, tuh ada tuh. Use MetaMask for Binance Smart Chain. Klik. Loading. Kayaknya ke tab baru ya itu ya. Loading juga. Oh iya, gue lupa lu mesti pakai ini. Oh iya kalau mesti pakai VPN. It's okay. Tapi jadi basically kemarin kalau kita udah ada kan? Udah episode ada. Dua episode sebelumnya kita udah kasih tahu kalau yang BSC. Udah ya, udah kasih tahu ya. Ya udah basically nanti bisa nonton video itu. Tapi intinya kalau kita nggak ada jaringannya tinggal cari aja RPC URL-nya di Google banyak. Hanya pilih aja hati-hati ya tempatnya ya. Kalau bisa dari tempat yang aslinya lebih bagus lagi gitu. Oke, paling sampai di sini saja tutorialnya. Semoga membantu. Kalau misalnya ada yang nggak mudeng, bisa di komen juga. Kita akan, nggak tahu ya. Kalau sempat ya kita jawab deh. By the way, ada yang mau ditanya? Ada. Gimana caranya saldo ETH gua nggak cuma 0,000 sekian? Masuk ke RIN ke B. Jawabnya cepet bener itu. Iya. Gue mesti share screen lagi dong, kasih lihat dong. Nggak perlu bro.
Lu Mana rim kebiru? kalian yang nonton, lu jangan ngehina. Ini memang sengaja gue taruh kecil-kecil buat kalian lihat. Sebenarnya ya ada lah dikit-dikit lah. Waduh, Yang ngeri, main-main ngeri. lu. Ampun Luar kakak. Lu mau lihat yang 30. Ntar gue minta dulu sama developer gue. Oh, yang bener punya developer sendiri nih, AA nih. Hah? Punya dong. Emang lu doang developer? Nanti lu kalau misalnya mau dapet ETH lagi, lu taruh aja public address lu di description, bro. Oh gitu ya. Siapa tahu ada yang berbaik hati mengirimkan ETH kan, Ya, lumayan. kalau gue hilang nyari siapa? Kalau lu hilang nyari siapa? Ngapain dicari? Nggak ada nilainya juga ya. Sip, Udah deh, jadi concludes all deh kalau gitu. concludes all ya. Oke, kalau begitu kita sudahi sampai di sini. Kalau misalnya ada ide, tolong dong Kak bahas ini, bahas itu gitu ya. Boleh juga di komen. Kalau misalnya kita sanggup bakal kita bahas. Kalau kita tidak sanggup mohon maaf. Karena kita juga manusia ya. Sampai jumpa kalau begitu di episode berikutnya. Bye-bye. Oke. Bye. Waduh, untung apa sih namanya? Lu still recording kan? Hah? Enggak. Masih recording. Lu belum stop. Oh iya, gue yang record again ya. Sebenarnya bener gue yang record sih. Wallet gue bakal lebih hati-hati. Lu yang record, nanti dipajang gede lagi di Zoom. Oke, bye-bye. Sekali lagi bye-bye. Yo.